Baik pemirsa TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Bambang Sucipto MPD. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para siswa-siswi, santriwan, santri putri yang saya banggakan, saya cintai, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, sumu tasihhu, berpuasalah kamu sekalian, niscaya akan menjadi sehat. Kalau kita mengkaji hadis satu ini saja, yang pertama harus kita imani, kita percaya bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak benar. Kemudian kebenaran ini lebih dibuktikan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Terbukti dengan berbagai penelitian. Yang pertama, bahwa dengan berpuasa ini beberapa organ tubuh kita istirahat. Padahal kerja organ tubuh kita itu bagaikan mekanik, bagaikan mesin yang setiap saat kerja, setiap saat operasional. Ini kalau tidak ada istirahatnya, ibarat mesin akan cepat aus, akan cepat rusak. Nah, dengan berpuasa ibarat mesin, termasuk pencernaan kita, usus besar kita, kemudian perut besar kita, ini akan beristirahat. Dengan beristirahat tentu saja akan semakin baik. Ini yang pertama, terbukti. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ini dibuktikan juga dengan kita berpuasa ini secara alamiah, zat-zat yang mengandung racun di dalam tubuh kita akan dikeluarkan secara otomatis. Mengapa demikian? Karena di sini terjadi satu proses penekanan. Pada saat puasa, tubuh kita itu memerlukan energi, namun tidak kemasukan sumber energi, sehingga akan menggunakan energi yang tersimpan di dalam tubuh kita, yang namanya adalah sering kita sebut dalam istilah biologi, yaitu glikogen. Nah, dengan glikogen ini maka sel tubuh kita, bahkan di sana dalam satu teori keilmuan 6.000 miliar. 6.000 miliar banyak nggak? Nolnya berapa? Banyak pokoknya gitu kan. Udah nggak usah dihitung, anak yang cerdas banyak gitu udah otomatis ini. 6.000 miliar sel kita ini otomatis akan terus mengadakan satu interaksi antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan fisik. Ini termasuk latihan-latihan sel, sehingga sel itu akan menjadi aktif terus bergerak. Ini akan berakibat pada kekuatan fisik, pada kekebalan tubuh. Ini yang kedua terbukti. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, bahwa dengan puasa ini justru akan bisa menjadi sehat fisiknya, bahkan tidak hanya sehat fisik, akan bisa dijadikan satu terapi penyakit. Ini telah terbukti di negara-negara maju seperti di Jepang. Nah, di Jepang itu sudah digunakan seperti di Osaka, kemudian di Kyoto dan lain seterusnya. Di sana terapi puasa untuk penyakit darah tinggi, untuk penyakit stroke dan lain seterusnya. Nah, kemudian yang lebih daripada itulah ini yang sekarang lagi mungkin merebak, Sekarang kan katakanlah
saudara-saudara panjenengan itu sering melihat di layar televisi, di koran, di media cetak dan lain seterusnya, banyak sekali pemuda-pemudi yang menggunakan narkoba. Betul? Pernah mendengar? Narkoba itu panganan apa? Haram. Narkoba ini yang haram, kemudian rokok dan lain seterusnya. Nah, dengan berpuasa kita niati dengan kholison mukhlison. Cara bahasa kita di dalam melakukan puasa adalah dengan imanan wahtisaban. Puasa kita didasari dengan keimanan, dengan niat yang tulus ikhlas karena melaksanakan tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtisab, kita hanya mengharap tidak ada lain kecuali balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, yang halal aja kita mempertahan diri kok. Makanan itu halal zatnya, kita aja bisa mempertahan diri. Minuman yang nikmat kita tahan. Maka puasa di sini intinya adalah untuk menahan hawa nafsu. Kemudian bagi para perokok misalnya, para pecandu narkoba, ekstasi, pil koplo, macam-macam jenisnya. Nah, dengan berpuasa mereka akan melatih diri. Saya seharian nggak merokok, aja kuat kok, nyatanya nggak mati. Itu kan begitu lah. Nah, kemudian bagi pecandu misalnya, biasanya saya kalau nggak minum alkohol, kalau saya nggak minum ekstasi, pil koplo, saya lemah sekali. Saya bismillah tak puasa. Diniati dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah. Insya Allah yang pertama akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua dengan ikhtiar seperti itu, maka lambat laun, sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah, maknanya dia sudah mengurangi. Kan begitu loh? Mengurangi sehari. Malam mungkin yang biasa rokok harusnya setengah bungkus, kita kurangi sedikit. Nah, dengan demikian otomatis ini akan mengurangi aktivitas kita merokok misalnya. Aktivitas kita tadi yang mungkin biasa minum alkohol, ekstasi, senajan harus kita jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Ini dibuktikan setelah dia berpuasa. Orang berpuasa kemudian dites melalui darahnya, terbukti bahwa kandungan nikotin, kandungan alkohol, kandungan ekstasi dan lain seterusnya, ini yang ada di darah semakin berkurang, semakin berkurang. Kalau ini terus kita lakukan berpuasa, ini otomatis racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu akan hilang. Kalau sudah hilang, ketagihan narkoba, ketagihan ekstasi, ketagihan pil koplo, ini akan hilang dengan sendirinya. Maka puasa sangat tepat katakanlah untuk shock terapi, dalam rangka kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya sekarang katakanlah ekstasi, pil koplo, sabu-sabu dan lain seterusnya. Nah, kembali oleh karena itu tepat sekali dan kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah mulai hadisnya sumu tasihhu itu mutlak kebenarnya dan terbukti dengan secara ilmiah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai, yang terakhir kembali bahwa puasa tidak hanya menyehatkan fisik, namun tentu saja menyehatkan secara rohaniah. Sebenarnya penyakit rohani itu kan sumbernya dari makanan. Makanan kemudian menjadi satu kekuatan yang tidak dikontrol dengan akal yang sehat, tidak dikontrol dengan hati yang bersih. Ini akan menjadi kekuatan yang tidak terarah. Kekuatan yang tidak terarah ini akan melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh norma, yang dilarang oleh agama. Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah depresi, terjadilah stres. Kalau sudah depresi, stres, maka di sini jiwa kita nggak sehat. Tapi dengan puasa itu kita hindari jadi sehat jasmania, insya Allah sehat rohania. Oleh karena itu mari kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, insya Allah akan mendapat rahmah, akan mendapat maghfirah dan akan mendapat ngitqun minanar. Lebih banyak lagi tentu saja akan sehat jasmani rohani kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
Bapak Bambang Sucipto MPDI. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Ya, ini Pak Bambang ya Pak Bambang. Kalau kita puasa itu ternyata menyehatkan, karena organ tubuh kita itu istirahat, maka tubuh akan semakin baik. Jadi kalau puasa itu lemes, itu tetap sehat ya. Sehat. Prinsip bahwa lemah itu tidak mematikan sel, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita masih ada simpanan-simpanan energi, justru kita gunakan. Ya. Jadi tidak menumpuk, istilahnya seperti itu. Baik.